berapa ya perbandingan ininya. Gak apa-apa sih, Bapak Ibu kita bisa mulai sekarang kan? Saya itu terminal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat siang. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 3 Bandung, Ibu Eli Amalia, SPD MMPD. Yang kami hormati narasumber Bapak Ibu Guru Hebat SMPN 3 Bandung, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam forum Kombel SMPN 3 Bandung dengan tema Sharing Praktik Baik 7 Jurus BK Hebat. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, saya Dena Madisa. Pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya acara hingga selesai. Bapak dan Ibu, bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dari pendidikan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik, baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir, melalui kegiatan atau layanan bimbingan dan konseling yang diberikan. Melalui webinar ini, kita akan mendengarkan praktik baik dari narasumber hebat kita mengenai 7 jurus BK Hebat. Nah, setelah webinar ini, diharapkan kita semua dapat memperoleh pengetahuan baru mengenai kegiatan pendidikan yang diberikan di sekolah. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi yang akan diisi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Rafina Anissa Dinda SPD, yang merupakan guru bimbingan dan konseling di SMPN 3 Bandung, akan ada pengarahan terlebih dahulu dari Ibu Kepala Sekolah SMPN 3 Bandung, yaitu Ibu Eli Amalia SPD MMPD sebagai keynote speaker. Kepada beliau kami persilahkan. Mangga Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Dena. Bapak Ibu izin ya. Yang pertama permohonan maaf atas keterlambatan saya hadir di kegiatan webinar series Komunitas Belajar Tilu. Ya, baik, saya akan mencoba memberikan arahan ya, pembekalan kepada Bapak Ibu melaksanakan kegiatan webinar series Komunitas Belajar Tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, para guru hebat di SMP Negeri 3 Bandung. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar series Komunitas Belajar Tilu. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Jumat ini kita bisa melaksanakan agenda rutinitas kita, yaitu kegiatan Hari Belajar Guru yang diisi melalui wadah Komunitas Belajar Tilu. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini senantiasa dilancarkan, dimudahkan, dan tentunya mendapatkan apa yang menjadi harapan kita dari belajar guru ini. Tentunya mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dari narasumber kita terkait dengan bagaimana implementasi 7 jurus BK Hebat yang akan dilaksanakan di SMP 3 Bandung. Mudah-mudahan nanti bukan hanya guru BK yang dapat mengimplementasikan 7 jurus ini, tetapi semua guru yang memiliki peran, baik itu sebagai wali kelas maupun sebagai guru wali. Pada kesempatan ini saya izinkan kenapa ada terkait dengan 7 jurus bimbingan konseling hebat. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di bulan Juli tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu meluncurkan program yang disebut 7 jurus BK Hebat. Tujuannya untuk apa?
diluncurkan program 7 jurus BK Hebat ini. Tujuannya adalah untuk memperkuat peran guru bimbingan dan konseling di sekolah yang dirancang dengan panduan yang praktis dan kreatif. Ya, sehingga dengan panduan yang praktis dan kreatif ini 7 jurus BK Hebat ini bisa dipergunakan oleh guru yang non-BK. Makanya tadi saya disampaikan di awal bahwa 7 jurus BK Hebat ini bisa dilaksanakan implementasinya oleh semua guru. Baik itu guru yang memiliki tugas tambahan sebagai wali kelas maupun guru yang diberikan tugas tambahan sebagai guru wali. Apa saja nanti yang akan diluncurkan dari program 7 jurus BK Hebat ini? Tentunya nanti akan disampaikan praktik baik dari guru BK kita, karena guru BK kita di SMP 3 Bandung ada 3 orang dan mereka memiliki wilayah kerja setiap jenjangnya, tetapi bukan dibatasi oleh wilayah jenjang, tapi bagaimana membangun kolaborasi sehingga jurus BK ini bisa diperankan dengan sebaik-baiknya. Apa penjelasan ke-7 jurus BK tersebut? Ini saya awali bahwa ke-7 jurus BK Hebat ini berfokus pada pendekatan yang menyenangkan dan substantif akan mengarah kepada peserta didik kita di SMP Negeri 3 Bandung. Ke-7 jurus BK Hebat ini yaitu bagaimana guru BK maupun non-BK memberikan pendekatan-pendekatan kepada murid. Yang pertama adalah terkait dengan melawan rasa takut. Guru BK maupun non-BK bagaimana menciptakan suasana pendekatan pembelajaran untuk melawan rasa takut. Apa maksud dari melawan rasa takut ini? Yaitu bagaimana guru membantu peserta didik mengelola kecemasan dan ketakutan dalam menghadapi tantangan, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan dengan membangun lingkungan belajar yang aman secara emosional. Bapak Ibu, kita sering melihat kejadian-kejadian yang menyangkut dengan dunia pendidikan kita. Nah, inilah salah satu upaya digulirkannya terkait dengan 7 jurus BK Hebat ini oleh Kementerian, karena melihat situasi perkembangan zaman terkait dengan dunia pendidikan saat ini. Kemudian jurus yang kedua apa? Yaitu bagaimana guru BK maupun guru non-BK memberikan pendekatan kepada peserta didik untuk mengolah emosi. Apa yang dimaksud dengan mengolah emosi? Yaitu bagaimana mengajarkan peserta didik cara mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi mereka secara sehat. Keterampilan ini penting dimiliki oleh peserta didik untuk merespons situasi sulit dengan lebih baik dan tidak mudah menyerah. Ini juga sama Bapak Ibu, kejadian nyata bagaimana kemarin ada kejadian seorang peserta didik ditampar oleh kepala sekolah. Sekarang informasinya semerawut Bapak Ibu. Mana ada yang menggosok. Nah, disinilah bagaimana kita menanamkan jurus-jurus ini perannya bukan kepada guru BK saja, kepada semua guru. Bisa jadi itu menimpa kepada pendidikan kita di SMP 3. Kemudian ada juga kasus yang murid bunuh diri. Nah, hal itu juga menjadi bagian upaya bagaimana kita bisa memberikan pendekatan mengolah emosi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga adalah jurus membuat keputusan. Membuat keputusan penting yaitu untuk melatih peserta didik mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Guru membantu mereka untuk mempertimbangkan berbagai pilihan dan konsekuensinya. Jadi diharapkan bagaimana peranan guru saat ini yaitu memberikan keputusan yang tepat, yang tentunya akan dipertanggungjawabkan oleh murid sehingga bermanfaat dari hasil putusannya itu. Yang keempat adalah jurus menyelesaikan masalah. Peran guru dan guru non-BK, guru BK dan guru non-BK juga bagaimana memberikan strategi menyelesaikan masalah yang terjadi pada peserta didik, yaitu dengan cara memberikan panduan kepada murid untuk menganalisis masalah
mengidentifikasi akar penyebabnya, dan mencari solusi yang terbaik. Dari sini kita dapat gambaran guru harus menjadi pendengar yang baik. Dengan mendengarkan yang baik, kita bisa memberikan salah satu solusi alternatif. Apakah solusi itu bisa dipergunakan atau tidak, kita diberikan putusan atau diberikan supaya peserta didik tersebut bisa mengambil keputusan. Seperti itu. Kita nggak bisa peran guru saat ini seperti guru yang lama, ya zaman dahulu. Makanya kemarin kita sudah dibekali dengan kegiatan pembelajaran mendalam, di mana ya untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam itu, maka dibutuhkanlah pola pikir Bapak Ibu guru yang bertumbuh, bukan pola pikir yang tetap. Ya, yang bertumbuh itu ya disesuaikan dengan keadaan zaman. Ya, berilah bekal kepada anak didik kita disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jurus yang kelima, membangun kolaborasi. Membangun kolaborasi adalah bagaimana Bapak Ibu guru mendorong peserta didik untuk bekerja sama dengan orang lain. Ini diperlukan untuk mengembangkan keterampilan sosial yang esensial untuk masa depan mereka. Bapak Ibu, kemarin saya mendapatkan pelatihan terkait dan pendampingan implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, ini akan terwujud dari peran kolaborasi yang harus kita bangun di sekolah satuan pendidikan. Oleh karena tidak salah ketika kementerian sekarang menggulirkan dengan adanya peranan guru wali. Karena dengan peranan guru wali, semua guru memiliki tanggung jawab ya untuk memastikan perubahan ya, baik dari secara akademiknya pengetahuannya, dari segi afektif perilakunya, ataupun dari psikomotor keterampilannya. Ini akan didampingi oleh guru wali tersebut dimulai dari kelas 7 dan kita akan lihat dari kelas 9 keberhasilan kita pendampingan dengan guru wali tersebut. Ya. Oleh karena di sini perlu membangun kolaborasi baik guru dengan murid, murid dengan murid, atau guru dengan guru. Yang keenam adalah memupuk resiliensi. Apa yang disebut memupuk resiliensi? Yaitu mengembangkan ketangguhan mental pada murid agar mereka bisa bangkit kembali dari kesulitan atau kegagalan. Karena ini sangat diperlukan. Banyak sekarang anak-anak yang rapuh Bapak Ibu. Ya, rapuh dari segi mentalnya. Makanya kasus bunuh diri itu harus menjadi bagian pembelajaran kita. Ya. Anak-anak kita memang dari segi teknologi dia canggih, tapi dari segi mental dia rapuh Bapak Ibu. Peran gurulah yang yang sangat bisa menentukan bagaimana ya membangun ketangguhan mental pada murid. Yang ketujuh, ini merupakan jurus terakhir adalah bagaimana Bapak Ibu guru ya mendampingi peserta didik untuk bisa menemukan tujuan akhir dari anak tersebut atau dari peserta didik. Ya, tujuan melaksanakan proses pembelajaran baik di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Ya, supaya anak itu fokus mau arah kemana. Nah, disinilah peran guru BK maupun non BK membantu murid menemukan minat, bakat, dan tujuan hidup mereka. Hal ini penting untuk memotivasi mereka dalam mengejar pendidikan dan karirnya. Seperti itu barangkali gambaran dari saya terkait dengan arahan 7 jurus BK hebat ini. Nanti bagaimana praktik baik dari 7 jurus BK hebat ini yang telah dilaksanakan di SMP 3 Bandung, mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu guru untuk juga bisa berperan aktif, berpartisipasi, ya, mewujudkan anak-anak kita yang cerdas berkarakter. Ya, mau kurikulum seperti apapun, tetap kalau gurunya tidak berubah pola pikirnya, jangan pernah tujuan pendidikan nasional akan tercapai. Maka semua titipan yang terkait dengan pembentukan karakter, ya, terkait dengan peningkatan kompetensi akademik itu di tangan Bapak Ibu guru. Sebagai guru kita memiliki tugas yang mulia, sebagai guru kita memiliki tugas yang berat. Mudah-mudahan kemuliaan dan situasi yang berat ini menjadi bagian pahala yang akan dibawa bekal nanti ke akhirat nanti. Sekali lagi, saya berharap Bapak Ibu nanti dari kegiatan komunitas belajar dengan membawa tema
7 jurus BK hebat, Bapak Ibu sama-sama bisa mengimplementasikan ke depannya. Sehingga anak-anak yang dilahirkan dari SMP 3 Bandung adalah anak-anak yang sesuai dengan visi sekolah, yaitu mantap, ya, mandiri, adaptif, nyaman, terampil, agamis, dan prestatif. Prestasi, tapi saya bilangnya prestatif. Ya, karena ini akan kita lihat keberhasilan kita dari visi kita. Visi bisa tercapai di tangan kita. Mudah-mudahan ya Allah berikan kemudahan, kelancaran untuk mewujudkan tujuan sekolah kita dan kita bisa melahirkan anak-anak bangsa sesuai dengan harapan pemerintah Republik Indonesia, yaitu mencetak generasi penerus, generasi emas di tahun 2045. Sekali lagi, ini menjadi bagian pesan maupun arahan saya selaku pimpinan di SMP 3 Bandung. Semangat Bapak Ibu, sangat kami nantikan. Ayo kita bersama-sama dengan berkolaboratif, mudah-mudahan cita-cita kita, mimpi kita terwujud. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala kerjasama, terima kasih atas semangat belajar yang ingin selalu menambah wawasan. Sekali lagi, hanya Allah lah yang akan menggantikan energi kita, energi Bapak Ibu, semoga digantikan dengan berbagai kebaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Elia Malia SPD MMPD yang telah memberikan pengarahan, penjelasan, serta memaparkan harapan dari kegiatan webinar kali ini. Nah, sebelum kita memulai ke tahap pemberian materi oleh Ibu Rafina Anissa Rida SPD, sebelumnya kita mari ada sesi foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Oleh karena itu mohon untuk dibuka kameranya terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Pak Isep, tolong fotoin Pak Isep. Lagi Pak Isep, yang banyak Pak Isep. Sudah ya? Ya. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak paparan materi oleh Ibu Rafina Anissa Rida SPD, selaku narasumber kita pada hari ini. Kepada beliau, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bu Dena matiin deh. Oke, enggak kecilin volumenya. Baik, terima kasih Bu Dena. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Oke. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi praktik baik tentang 7 jurus BK Hebat. Perlu diketahui bahwa bulan September 2025 kemarin, alhamdulillah saya dipanggil oleh BBGTK Jawa Barat untuk melakukan pelatihan calon fasilitator daerah program 7 jurus BK Hebat. Program ini, pelatihan ini berlangsung dari bulan September sampai bulan Oktober nanti. Salah satu tugas yang harus saya selesaikan adalah sharing praktik baik 7 jurus BK Hebat yang sudah saya terapkan kepada kelas binaan saya, yaitu kelas 7. Bu Dena, bisa di-share screen? Oke.
Siap, sesuai dengan judulnya yaitu berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Oke, perlu Bapak Ibu ketahui 7 jurus BK hebat itu adalah yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Ini saya bedakan, betul Bu Dena, oke. Yang warna orange ini adalah aspek dari siswa. Kalau yang warna biru, yang nomor 6 dan nomor 7 adalah aspek dari sistem. Saya fokusnya adalah jurus 1 sampai jurus 5. Oke, 2 jurus yang saya pilih, yang saya terapkan terlebih dahulu di kelas binaan saya adalah jurus kelola emosi dan jurus tumbuhkan resiliensi. Alasannya adalah untuk kelola emosi, karena hormon yang berubah dan perkembangan fisik yang membuat emosi remaja cenderung tidak stabil dan mereka bisa bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang dianggap sepele oleh orang dewasa. Itu alasan saya kenapa memilih jurus yang kelola emosi. Yang ketiga, jurus ketiga yang saya pilih adalah tumbuhkan resiliensi. Kenapa? Karena usia remaja itu usia mencari jati diri sehingga akan timbul kerentanan dalam menghadapi tantangan hidup. Sehingga sikap resiliensi atau daya lenting perlu ditumbuhkan pada diri mereka. Oke, yang pertama jurus 2 yang saya terapkan itu adalah kelola emosi. Sasaran saya pada saat itu adalah kelas 72. Metode pembelajaran yang saya terapkan itu adalah ARKA, yang A aktivitas, R refleksi, K konseptualisasi, dan A-nya aplikasi. Oke, untuk aktivitas saya bermain tebak emosi, jadi saya mencetak 6 emosi dasar pada manusia. Saya minta 2 orang anak sebagai perwakilan, 1 laki-laki dan 1 perempuan, untuk menebak emosi yang saya taruh di atas kepala mereka. Jadi teman-temannya menebak, dia menebak teman-temannya mengekspresikan emosinya seperti apa. Ada 6 emosi dasar. Lanjut. Setelah aktivitas yang saya lakukan refleksi. Jadi siswa-siswi merefleksi dari kegiatan tebak emosi. Bisa Bapak Ibu lihat ada 3 pertanyaan refleksi yang saya sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama, jelaskan raut wajah dan reaksi ketika teman kamu memperagakan emosi bahagia. Raut wajah temannya senang dan apa itu tadi? Dan loncat-loncat pada saat itu, emosi yang di pasal memperagakan emosi. Yang kedua, jelaskan raut wajah dan reaksi tubuh teman kamu ketika memperagakan emosi terkejut. Nah, dia melihat temannya saat memperagakan emosi terkejut itu marah-marah dan reaksinya itu seperti orang terkejut. Nah, selanjutnya jelaskan raut wajah dan reaksi tubuh teman kamu ketika memperagakan emosi jijik. Seperti orang yang mau muntah, mual, dan segala macam. Nah, itu refleksi dari anak-anak ketika menebak emosi yang diperagakan oleh temannya. Lanjut Bu Dena. Ini sama seperti tadi. Selanjutnya Oke, konseptualisasi ini baru saya setelah aktivitas yang berhubungan dengan tebak emosi, refleksinya bagaimana dia bisa mendeteksi ketika temannya memperagakan emosi. Nah, konseptualisasi ini langsung kepada materi yang mau saya sampaikan. Saya sampaikan yang pertama kali adalah saya menjelaskan tentang emosi itu. Emosi adalah pola reaksi kompleks yang mencakup perasaan, pikiran terhadap dan perilaku terhadap sesuatu peristiwa dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri, seperti itu.
Yang selanjutnya, saya memperkenalkan 6 emosi dasar manusia menurut psikologi Paul Ekman, yaitu ada bahagia, sedih, marah, takut, terkejut, dan jijik. Ini adalah 6 emosi dasar yang dimiliki semua orang. Emosi lain adalah emosi turunan dari percampuran bahagia dan sedih, atau sedih dan marah, atau marah dan takut, atau takut terkejut dan jijik. Seperti kalau Bapak Ibu pernah menonton film Inside Out itu adalah film Disney yang menggambarkan emosi dari anak kecil, anak remaja. Jadi digambarkan melalui film kartun. Anak-anak alhamdulillah sudah pada nonton Inside Out, jadinya sudah tahu apa yang sudah tahu mengetahui emosi itu terdiri dari apa aja, emosi dasar maupun emosi turunan dari emosi dasar tersebut. Lanjut. Oke. Lalu 6 emosi dasar pada manusia itu sangat penting untuk kita, maka dari itu kita harus bisa mengendalikannya. Salah satunya saya perkenalkan 2 teknik mengendalikan emosi. Yang pertama adalah teknik stop, yang kedua adalah teknik roda pengendali emosi. Oke, teknik stop ini sebenarnya Bapak Ibu bisa lakukan sebelum pembelajaran dimulai, jadi supaya anak-anak rileks. Anak-anak kan berangkat dari rumah, mungkin ada sesuatu hal yang mereka rasakan, bisa dirasakan tadi pagi atau kemarin malam atau dirasakan minggu-minggu kemarin, itu ternyata berdampak kepada pembelajaran anak. Nah, teknik stop ini bisa Bapak Ibu sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama S-nya adalah stop, atau berhenti melakukan aktivitas, biarkan anak-anak menjauhi dari ATK-nya, menjauhi dari buku-bukunya, rileks. Waktu itu saya peragakannya dalam keadaan sambil merem, sambil tutup mata. Setelah itu take a breath, artinya ambil nafas dalam-dalam berkali-kali, sebanyak 3 kali, supaya menetralkan apapun yang mereka rasakan, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah observe, yaitu amati dan rasakan emosi kalian. Saya bilang apapun yang terjadi tadi pagi, tadi malam, atau kapanpun yang masih berdampak sampai sekarang, terima emosi itu, terima rasa itu, jangan ditolak. Semakin kalian tolak, semakin akan membuat kalian jadi ingin bertindak sesuatu hal yang merugikan diri kalian sendiri. Jadi telan semua yang kalian rasakan. Kalau kalian rasakan sedih, silakan keluarkan dalam bentuk air mata. Kalau kalian memang bahagia, silakan telan. Jadikan itu motivasi kalian untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang, seperti itu. Setelah semua rileks segala macam, baru melanjutkan aktivitas dengan cara mengendalikan emosi yang kalian rasakan. Jadi emosi itu tidak bisa ditahan, tidak bisa ditolak, tapi terima dengan baik supaya bisa kita nikmati, karena kita memang punya 6 emosi dasar tersebut. Selanjutnya adalah saya mengenalkan teknik roda pengendali emosi supaya anak-anak tidak bertindak sesuatu hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Saya terapkan teknik roda pengendali emosi. Ini versi saya ketika saya ingin mengendalikan emosi saya. Yang pertama, makan coklat atau kue. Yang selanjutnya, hitung 1 sampai 10 jika memang emosi marah yang saya rasakan, lalu saya minta maaf atau memaafkan ketika emosi kecewa, marah, sedih itu yang saya rasakan, atau journaling. Journaling ini adalah satu buku kecil yang saya punya, mungkin Bapak Ibu juga punya. Itu isinya adalah coretan apapun yang kita rasakan, baik dalam bentuk tulisan, coret-coret tidak jelas, atau bisa berbentuk gambar segala macam. Nah, 2 teknik pengendali emosi itu saya minta anak-anak menerapkan teknik roda pengendali emosi. Jadi saya siapkan kertas selembar yang sudah dibuat lingkaran dibagi 4. Saya minta anak-anak untuk memikirkan kegiatan apa yang bisa membuat kalian mengendalikan emosi kalian. Ini bisa dilihat Bapak Ibu, ini adalah roda pengendali emosi yang anak-anak gambar
ada yang sama dengan saya mau makan coklat, terus mungkin itu dengar Spotify, terus dengar YouTube, segala macam. Itu menurut anak adalah aktivitas yang bisa mengendalikan emosi. Selanjutnya Bu Dana. Selanjutnya ada juga yang aktivitas yang bisa mengendalikan emosinya adalah nangis, journaling sama, bermain HP, dan makan es krim. Nah, itu jurus kelola emosi yang sudah saya terapkan di kelas 72. Alhamdulillah anak-anak bisa memahami apa itu emosi dasarnya, bagaimana dia mengendalikan emosi dia, segala macam. Seperti itu. Yang selanjutnya, jurus ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Resiliensi ini adalah daya lenting. Metode pembelajarannya sama seperti tadi, ARKA, dan sasarannya adalah kelas 74 pada saat itu. Lanjut, Bu Dira. Oke, aktivitasnya, yang pertama saya membentuk kelompok siswa-siswi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok saya berikan satu pak kartu dalam waktu 15 menit. Setiap kelompok membuat menara kartu yang kokoh tanpa ada alat bantu. Tapi di menit ke-10 saya memberikan lakban kertas sepanjang 60 cm untuk membantu mengokohkan menara kartu. Setelah 15 menit berlalu, saya minta perwakilan setiap kelompok untuk meniup kartu kelompok lain dari jarak 1 meter untuk mengetahui menara kartu mana yang kokoh. Lanjut, ini ada dokumentasinya. Cukup proudit pada saat itu anak-anak kesusahan dalam membangun menara kartu di 10 menit awal tanpa ada alat bantu. Jadi anak-anak benar-benar kerjasama, benar-benar ada yang cuman marah-marah aja, ada yang berusaha untuk membuat bangunan itu setinggi mungkin, segala macam. Anak-anak benar-benar ada yang udah tingginya lumayan, tiba-tiba jatuh karena ditiup sama temennya, belum waktunya tiup udah ditiup sama temennya, segala macam. Lanjut Bu Dena. Nah, ini alhamdulillah sudah ada yang buat menara kartunya kokoh. Ada yang versinya seperti yang gambar di kanan, ada yang versinya gambar seperti yang di kiri. Nah, setelah kegiatan tersebut, saya tentunya refleksi dari kegiatan membangun menara kartu itu dengan pertanyaan yang pertama, jelaskan situasi kelompok saat membangun menara kartu. Yang kedua, bagaimana perasaan kamu ketika cobaan datang berupa tiupan angin dari kelompok lain. Dan yang ketiga, saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana respon kalian ketika menara kalian roboh. Nah, ini jawaban dari anak-anak. Yang pertanyaan pertama itu ada yang bilang heboh, tidak kompak. Terus pertanyaan kedua takut ketika temannya berusaha untuk meniup menara kartu kelompoknya. Lalu saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana respon kalian ketika menara kalian roboh. Pasti sedih, kecewa, tapi apapun tapi nggak apa-apa karena bisa membangun kembali. Ada yang merespon seperti itu. Respon selanjutnya ada yang bilang seru tapi agak tegang saat membangun menara tersebut. Terus takut menaranya tidak kokoh, tidak kuat ketika ditiup sama temennya. Yang ketiga, saya lagi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, sangat sedih karena kita sudah sia-sia membangun menara tersebut tapi akhirnya roboh. Seperti itu. Jadi saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya. Oke, konseptualisasi adalah saya menghubungkan dengan materi yang saya dapatkan di pelatihan tersebut. Kalau untuk tumbuhkan resiliensi, daya lenting, saya perkenalkan fixed mindset dan versus growth mindset. Yaitu adalah sebenarnya apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita omongkan, sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang bisa mempengaruhi kita dalam bertindak. Jadi
saya bilang mulutmu adalah harimaumu, ketika kamu bilang saya tidak bisa, maka akan tidak bisa selamanya. Tapi kalau bilang saya belum bisa, saya belum mampu, tapi akan berusaha, itu adalah sebuah motivasi untuk bangkit dari rasa kegagalan seperti itu. Lanjutnya, Bu. Oke, selanjutnya adalah teknik 3B, berhenti, berpikir, dan bangkit. Berhenti artinya tenangkan diri, jangan bertindak impulsif. Ini sangat rawan terjadi oleh anak-anak remaja. Impulsif itu adalah tindakan spontan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Berhenti, berpikir, tenangkan diri. Lalu setelahnya berpikir, apa sih pelajaran yang penting yang bisa saya dapatkan dari yang kita alami? Selanjutnya adalah bangkit. Yang setelah kita merasakan kegagalan, kesedihan, waktunya kita bangkit, waktunya kita merubah apa yang sudah kita alami gitu kan. Tidak semuanya anak-anak berada di dalam posisi yang selalu gagal, selalu sedih, segala macam. Lalu selanjutnya, Bu Dena. Bentar. Bentar. Oke. Selanjutnya adalah saya minta anak-anak menuliskan skenario kegagalan dan kesedihan yang sudah pernah dialami, lalu terapkan konsep 3B tadi yang berhenti, berpikir, dan bangkit seperti itu. Ini kelihatan nggak ya? Bentar. Saya bacakan dulu. Bentar. Oke, saya bacakan salah satu kisah kegagalan kesedihan. Katanya pada saat itu saya mengikuti Omnas, seluruh keluarga saya berharap saya menang, tetapi saya kalah, saya pun sedih sekali. Lalu saya meminta anak-anak untuk menerapkan teknik 3B yang berhenti. Pertama, berhenti bersedih, tenangkan diri, jangan overthinking, kata anak tersebut. Lalu berpikirnya ternyata kegagalan tersebut diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai ujian semester yang meningkat. Lalu proses B yang bangkit, saya harus belajar lebih giat dan memprediksikan soal Omnas lebih tepat, lalu menghafal dan mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi anak-anak dengan skenario kesedihan dan kegagalan yang dia alami sebelumnya, dia terapkan 3B, ternyata tumbuh rasa resiliensi, yaitu bangkit dari kegagalan dan kesedihan. Selanjutnya, ini kisahnya itu adalah saya pernah ikut lomba Paskibra, tapi lupa lombanya di mana, dan lomba tersebut membuat saya marah, sedih karena saya sudah melakukan hal terbaik, namun saya tidak dapat juara. Di situ saya sangat sedih, saya berharap yang terbaik, artinya juara satu, tetapi tidak kenyataannya tidak juara. Saya sempat suudzon dengan juara pertama. Saya pikir mereka menyogok juri lombanya. Anak tersebut skenario seperti itu. Lalu teknik 3B yang berhenti, berpikir, dan bangkit. Berhenti adalah tenangkan diri dan jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Berpikir bahwa jangan menyerah, terus berusaha karena setiap kegagalan adalah pelajaran. Selanjutnya yang bangkit, terus berusaha, jangan mau kalah untuk kedepannya. Kita harus jadi yang terbaik dari yang lebih baik. Jadi dari skenario kegagalan dan kesedihan anak tersebut, setelah diterapkan konsep 3B, akhirnya tumbuhlah rasa resiliensi, daya lenting, yaitu bangkit dari kegagalan dan kesedihan yang dialami. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sharing praktik baiknya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menginspirasi
di pembelajaran Bapak Ibu sebenarnya jurus BK hebat tidak hanya diterapkan oleh guru BK saja, tetapi diterapkan oleh seluruh guru mata pelajaran seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Dena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Rafina selaku narasumber kita pada hari ini. Luar biasa ya materinya. Nah, Bapak dan Ibu, kita saat ini masuk pada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, apabila ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung raise hand dan nyalakan kameranya, bertanya langsung, atau bisa juga melalui kolom chat apabila ada kendala. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu? Mangga, Bu Rita. Ya, silakan Bu Rita. Ya, terima kasih Ibu Dena atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan adalah, karena memang kan sebetulnya sangat penting sekali ya, kemampuan konseling itu tidak hanya dimiliki oleh guru BK, tetapi juga oleh kami sebagai guru kelas ketika dalam kegiatan pembelajaran, tentunya banyak sekali mengalami hal-hal yang berhubungan dengan siswa. Nah, dari beberapa siswa yang pernah curhat, kadang-kadang saya memang agak kesulitan juga untuk memberikan advice atau memberikan saran kepada mereka. Jadi untuk akhir-akhir ini anak-anak itu memang generasi sekarang generasi alpha ya barangkali, generasi Gen Z itu mereka mudah cemas dan mudah resah, kemudian juga overthinking gitu Bu Rafin. Jadi anak-anak itu mudah terkena depresi oleh hal-hal yang sebetulnya menurut kita gitu generasi saya itu adalah hal yang sepele, yang tidak perlu kita tidak perlu menjadi depresi, tapi anak-anak sekarang itu hal-hal sepele itu apalagi berhubungan dengan pertemanan mereka, ketika mereka saling membicarakan satu sama lain itu mereka depresi, bahkan sampai merasa dibully, padahal menurut saya itu belum sampai ke pembulian, baru salah paham saja di antara pertemanan, tapi mereka sudah berpikir itu adalah sesuatu hal yang menakutkan, itu adalah pembulian, sehingga mereka menjadi resah, kemudian depresi. Ada yang sempat juga anak itu ingin pindah sekolah, padahal hal tersebut masih bisa diatasi gitu Bu Rafina. Nah ini bagaimana ya memberikan pengertian kepada anak bahwa tidak semua permasalahan itu adalah pembulian, jadi jangan sampai mereka itu salah menafsirkan sehingga sedikit-sedikit ini bully, sedikit-sedikit ini bully, sehingga orang tuanya juga mengalami kecemasan gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Ibu Rafina, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih kepada Bu Rita yang telah mengajukan pertanyaan. Apakah ada Bapak dan Ibu lainnya yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, sepertinya Bu Rafina langsung dijawab saja. Baik Bu Rita, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi inti dari pertanyaan adalah kesulitan memberikan saran kepada murid sehingga murid mudah terkena depresi, mudah terkena overthinking. Terus tadi yang kasus bully ya, yang sebenarnya bukan bully gitu ya, tapi dikit-dikit dibilang bully, dikit-dikit dibilang bully gitu ya. Jujur Bu Rita, saya dan Bu Wina dan Bu Dena pun mengalami kesulitan ketika anak-anak sebenarnya anak-anak itu harus ada daya resiliensi gitu, karena diberikan pengetahuan bahwa kegagalan, kesedihan itu adalah hal yang wajar terjadi gitu, namanya hidup gitu ya.
hidup itu ada up, ada down, ada kadang di bawah, kadang di atas seperti itu. Ya memang memberitahu anak itu tidak cukup sekali dua kali gitu. Jangankan anak-anak, saya pun statusnya masih seorang anak gitu ya, walaupun jaraknya sudah jauh dengan orang tua saya, cuman ya kadang-kadang dikasih tahu kamu jangan gini, tetap aja melakukan hal itu sampai akhirnya saya sadar, oh iya ternyata nggak gitu ya, ternyata jangan kayak gitu ya, segala macam seperti itu. Ya caranya ya memang terus-menerus kita kasih, karena gini, apa ya yang saya lihat terutama di kelas 7 karena saya binaan kelas 7 gitu kan ya. Yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita mau masuk ke dunia anak adalah kita harus menjadi anak tersebut gitu. Kita harus karena anak itu cheerful, dikit-dikit apa ya aktif sekali. Jadi kita harus bisa ikut aktif gitu, harus bisa apa ya terjun ke dunia anak gitu. Jadi kita harus tahu apa yang dia suka, kita harus tahu apa yang dia favoritin atau dia tidak suka segala macam. Kita masuk ke dalam dunia anak tersebut. Ketika sudah masuk ke dalam dunia anak tersebut, kita kendalikan anak tersebut, kita kasih arahan bahwa ya tadi kayak tumbuhkan resiliensi yang bisa pakai metode 3B gitu kan. Ya 3B walaupun terlihat tadi teh ternyata kayak gampangnya 3B teh berhenti, berpikir, bangkit gitu ya. Tapi tidak semudah itu. Tapi kalau tidak diawali, kalau tidak dimulai menerapkan teknik 3B tadi, nggak akan bisa anak-anak bisa. Anak-anak teh memang tingkat resiliensinya sangat rendah gitu kan ya. Dikit-dikit overthinking, dikit-dikit update status, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Terus kalau temennya bukan ngeledek ya jatuhnya ya, kayak merespon dari WhatsApp story-nya segala macam, dibilangnya dia ngebully saya segala macam. Jadinya ya itu memang apa saya pribadi sedang terus-menerus untuk selalu membangkitkan rasa resiliensi, jangan dikit-dikit overthinking, terus-menerus dikasih stimulus anak itu gitu kan ya. Ayo terapin 3B-nya, namanya juga manusia teh ada roda berputarnya. Kalau kamu merasa kamu nggak mampu, saya nggak bisa segala macam, ya kapan bisanya gitu. Harus kadang-kadang perkataan kita sebagai seorang guru itu jangan mematahkan semangat anak, jangan membuat anak kamu memang nggak bisa, kamu mah gini, tapi kamu belum bisa. Kalau berusaha semaksimal mungkin pasti bisa gitu. Memang simple, tapi ya itu kejadian tersebut atau stimulus tersebut terjadinya bisa 10 kali, 20 kali, sampai 100 kali. Itu yang dialami butuh waktu dan kesabaran. Dan guru mapel. Mungkin ada tambahan dari Ibu kita tercinta, Ibu Eli Amalia. Ya, atau intinya, Ibu Wina, atau Bu Dena. Intinya kita peran guru, makanya terkait dengan sekarang 7 jurus itu kalau dilihat dari pendampingan kita, ya, guru sekarang kan perannya bukan hanya sekedar mengajarkan, ya, guru itu bisa memiliki peran ganda, multi ganda. Kan tadi saya bilang di dalam 7 jurus itu bagaimana mengolah emosi. Kadang kita juga masuk ke sekolah kan emosi kita juga fluktuatif. Bu Rapina pada hari ini tersenyum, nah, bisa jadi besoknya cemberut. Nah, demikian juga dengan anak-anak kita. Ya, kita sebagai guru harus mengenal karakteristik. Intinya itu, ya. Dengan mengenal karakteristik, kita juga melihat kelebihan dan kekurangannya. Maka dengan kelebihannya itulah yang diangkat. Kekurangannya nanti selagi kita kelebihannya diangkat, mudah-mudahan kekurangannya jadi tertutupi. Itu. Makanya guru di situ Bu Rapina sudah memberikan 2 jurus. Ya. Kalau tadi Bu Rapina terus berikan stimulus, kok stimulusnya kok nggak berhasil? Ya itu butuh waktu. Apakah hasil dari pendidikan kita akan terasa besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu.
Tapi saya yakin anak dengan mendengar dan senantiasa kita terus memberikan support, motivasi, saya yakin ya ada yang tertanam dalam dirinya dan suatu saat akan ada perubahan. Itu barangkali tambahan dari saya. Terima kasih Bu atas tambahannya. Baik, Bu Dena, tutup aja. Bu Rafina mungkin mau menambahkan sedikit. Saya. Ya. Ya, Bu Rita, memang kan mungkin Bu Rita kita juga udah tahu ya kalau misalnya zaman sekarang ini anak-anak memang beda ya kondisinya dengan kondisi guru-guru. Maksudnya beda karena beda gen itu ya. Nah, kalau anak sekarang itu kan kayak mudah terkena depresi karena kan memang mungkin karena mereka saat ini tuh disajikan dengan hal-hal yang serba instan gitu ya. Nah, makanya kan kalau zaman dulu tuh kan kayak orang dulu tuh apa-apa tuh harus ada usaha dulu. Kan kalau sekarang mah bisa dibantu dengan apa sih namanya? Ya pokoknya alat-alat kayak misalnya untuk membantu memudahkan pekerjaan mereka gitu. Nah, makanya memang beda gitu. Nah, gimana caranya kita supaya bisa membantu anak kayak tadi kan Bu Rita teh suka ada yang curhat kan ya katanya. Nah, kadang tuh anak-anak tuh cuman butuh didengar aja gitu, nggak butuh solusi. Nah, makanya kita coba dengerin aja gitu. Kalau misalnya ada anak yang curhat, tapi kita balik lagi. Sebenarnya saya tuh belajar Bu Rita, kalau misalnya kita tuh bukan memberi solusi sih, seharusnya anak sendiri yang muncul gitu kesadaran dia tuh harus apa gitu atas masalah yang dia alami gitu. Nah, makanya kadang tuh nggak harus selalu kita ngasih solusi gitu. Kadang emang harus muncul solusi dari kesadaran si anak-anaknya sendiri gitu, Bu Dita. Gitu. Nah, terus kita juga ini sih harus sabar membimbing, mendengarkan mereka gitu. Intinya sih itu sih, Bu Dita. Sebenarnya anak itu udah tahu solusinya. Nah, kadang seperti kan itu. Tadi kalau tadi perang di situ di 7 jurus itu, ya guru memperkuat untuk menentukan pilihan. Hanya kita guru sabar tidak mendengarkan keluh kesah itu. Ya. Makanya mendengarkan keluh kesah kan bukan tugas guru BK saja. Tugas kita semua. Ya. Itu barangkali ya Bu Rita ya. Mana Bu Ina? Mana? Bu Ina sebagai barangkali ada dari Bu Ina ada yang Ina, mau ditambahkan oleh Bu Ina. Mana Bu Ina? Bu Ina? Ada yang lain Bapak Ibu? Yang punya pengalaman? Bapak Ibu lain ada yang mau menambahkan atau mau sharing pengalaman ketika anak muridnya berlarut-larut dalam overthinking segala macam? Sudah? Bu Rita bagaimana Bu Rita? Mudah-mudahan bisa terjawab apa yang Bu Rita sampaikan. Ya, alhamdulillah, terima kasih masukannya dari Ibu Eli, dari Ibu Rafina dan Ibu Dena, itu cukup memberikan pencerahan untuk saya dalam menghadapi siswa dalam kegiatan belajar. Terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Iya, sama-sama Ibu. Barangkali ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Mangga, Bu Rafina ada yang ingin disampaikan? Baik Bapak Ibu, sebelum Bu Dena menutup, saya ucapkan terima kasih kembali atas perhatian Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu tertarik dengan penerapan 7 jurus BK, terutama 5 jurus yang disampaikan oleh siswa, kalau ada waktu, kalau ada tempat dan segala macam,
saya bisa menerapkannya ke Bapak Ibu yang sesuai dengan yang saya terapkan oleh ke siswa. Jadi Bapak Ibu bisa, jadi saya yang mengimplementasikan langsung ke Bapak Ibu. Kalau ini kan sharing praktik baik, tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ternyata tertarik kayak tadi ada menara kartu, ada tebak emosi, pokoknya banyak deh. Pada saat pelatihan itu saya diberikan beberapa permainan yang bisa meningkatkan, bisa membangkitkan 7 jurus tersebut gitu. Kalau ada waktu dan segala macam, nanti insya Allah saya siap untuk langsung mempraktekannya kepada Bapak Ibu. Lalu kemarin saya dan Ibu Kepala Sekolah, ini informasi tambahan, saya dan Ibu Kepala Sekolah kemarin ikut pelatihan kembali tentang 7 gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kebetulan Ibu Kepala Sekolah menunjuk saya sebagai penanggung jawabnya. Saya belum tahu RTL-nya seperti apa nanti pelaksanaannya. Mungkin nanti jangan bosan ketika saya menerapkan 7 jurus, 7 kebiasaan, dan 7 lainnya gitu. Karena sepertinya banyak program pemerintah yang berawalan dari angka 7. Seperti itu. Sudah Bu Dena, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menginspirasi Bapak Ibu di kelas masing-masing. Oke. Bu Dena boleh tambahan ya? Iya, silakan. Iya, Bangga Ibu. Karena kebetulan Bu Rafina selaku narasumber kegiatan Kombel ini hadir Bapak Ibu. Ya, saya akan agendakan nanti terkait diseminasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu nanti saya akan minta diagendakan juga. Karena gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu nanti akan digulirkan dalam bentuk rapot. Ya. Nah, rapot ini akan dikeluarkan oleh siapa yang menentukan mengisi terkait dengan 7 kebiasaan. Inilah peran guru wali Bapak Ibu. Karena saya lihat guru wali ini belum saya sampaikan, guru mendampingi siswanya siapa saja. Tapi ini akan menjadi tagihan yang akan mendampingi nilai rapot akademik anak-anak. Kalau dulu di kurikulum Merdeka sebelumnya di nasional itu ada kegiatan proyek. Kalau sekarang proyeknya kurikulernya adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, oleh karenanya nanti dipastikan ada tim ya penanggung jawab tim kerja terkait dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian nanti instrumennya seperti apa, ya pemantauannya akan seperti apa, ya nanti nilai rapotnya akan seperti apa, seperti itu. Karena kami juga ini dipesankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya. Jadi sekali lagi ini bukan menjadi beban Bapak Ibu karena dilakukan setiap hari Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu harus memantau bangun paginya? Tidak, ya. Apakah Bapak Ibu harus memastikan tidur cepatnya? Tidak. Tapi ada strategi yang akan kita buat bagaimana 7 kebiasaan ini bisa terpantau dan kita lihat perubahannya ya dengan pendampingan guru wali. Jadi sekarang sudah jelas terbaca peran guru wali itu seperti apa. Ya. Oleh karenanya mudah-mudahan Bapak Ibu saya selalu berharap ya kolaborasi ya dan konsistensi kita semua untuk bisa menjalankan itu semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita visi pendidikan nasional itu bisa tercapai. Terima kasih, itu sebagai tambahannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Eli atas tambahannya. Nah, Bapak dan Ibu, dari tadi penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh narasumber, kita mendapatkan kesimpulan bahwa pentingnya kemampuan peserta didik untuk mengelola emosi secara sehat dan membangun resiliensi dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, guru BK serta guru lainnya juga membantu siswa untuk mengenali, memahami, dan mengungkapkan emosi dengan tepat, sekaligus membimbing siswa untuk bangkit dari tekanan atau kegagalan tanpa kehilangan arah dan motivasi. Nah, dengan penguatan aspek emosi dan resiliensi, layanan BK dan tidak hanya BK ya, guru lainnya juga itu berperan sebagai pendukung dalam mencetak generasi muda yang sehat secara mental, tangguh, dan siap menghadapi
dinamika kehidupan. Nah, alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memaparkan materinya dengan cukup baik dan jelas. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta yang sudah aktif mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oh iya, Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya untuk sertifikat. Coba dicek di kolom pesan Google Meet-nya. Ada. Ya, akhir kata saya Dena Madisa sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa daftar hadirnya. Terima kasih. Turun, Bu Rafina jangan lupa makan. Ya, makasih Pak Diki. Jangan lupa dibeliin. Jadi Pak Diki udah perhatian ya. Makasih Pak Diki. Jangan cuma ngomong doang, mana duitnya. Halo. Kami dukung.